Ya, kalau itu sih karena terpicu oleh kejadian baru saja, jadi mungkin sebelumnya sudah memaafkan gitu ya. Cuman ketika ada sebuah kejadian baru lagi yang itu mana apa namanya tidak sesuai dengan harapan apa yang terjadi saat itu, maka itu memicu emosi baru lagi ya, bisa jadi itu memicu emosi baru lagi yang apa terkait dengan memori masa lalu. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi apa mungkin proses memaafkannya, kalau memaafkan kan bukan sekedar sekedar memaafkan gitu aja ya, tapi kan perlu perlu ada proses apa ya proses untuk menyelami diri kita bahwa kita benar-benar sudah memaafkan. Itu kenapa kalau seperti misalkan apa namanya yang baca di resume tanya jawab jawaban nomor 4B nanti bisa dibaca ya, itu kan ada proses memaafkan. Jadi kita ada proses emosional di situ di mana kita menyebutkan nama orang tua kita dan kita memaafkan itu berkali-kali seperti itu ya. Dan kalau ada dirasakan gejolak emosi yang muncul ketika proses itu dilakukan, maka segera salurkan emosi itu dengan aman nyaman. Karena proses memaafkan dan beban emosi ini dua hal yang berbeda ya. Mungkin kita sudah bisa memaafkan, sudah bisa menerima, sudah bisa memaknai bahwa masa lalu kita adalah apa namanya sebuah berkah untuk kita belajar saat ini. Kita sudah bisa mengambil sisi positifnya sehingga kita memutuskan untuk apa namanya mengambil tanggung jawab dan oke lah aku belajar ke depannya untuk jadi lebih baik. Apa namanya aku jadikan cara-cara orang tua aku memperlakukannya aku yang aku nggak oke itu atau nggak nyaman buat diriku, aku jadikan sebagai referensi supaya nanti ketika aku melakukan ke anakku itu jadi lebih baik. Mungkin kita sudah sampai di proses itu, tapi biasanya belum tentu beban-beban emosi kita yang dulu-dulu itu semua tuntas tersalurkan ya, belum tentu, karena dalam perjalanannya kadang-kadang ada lagi muncul meletup, ada lagi muncul meletup, ada lagi muncul meletup. Nah ketika apa namanya mertua kemudian menegur seperti itu, apa karena ada apa habis diceritain oleh orang tua. Nah itu apa beban emosinya muncul lagi ya, mungkin yang selama ini kan itu kan kejadian kan mungkin sangat banyak sekali ya, dan setiap kejadian itu kan ada beban emosinya. Nah mungkin sebagian sudah tersalur ya, tapi mungkin ada sebagian kecil atau sebagian banyak atau sebagian apa ya 50-50 gitu ya, mungkin yang belum tersalurkan saat itu. Nah ketika apa namanya ketika orang tua ketika mertua mengatakan seperti itu memicu beban emosi di area lain, yang kejadian-kejadian lain yang mungkin apa turut meletup ke permukaan ya, kemudian apa apa namanya merasa bahwa itu belum memaafkan, padahal kalau sudah memaafkan sebetulnya ya sudah selesai gitu ya. Cuman beban emosinya ini loh yang apa yang sering kali ini masih sering kali bisa saja nanti muncul apa di permukaan, nanti muncul lagi bisa jadi, walaupun misalkan ya setelah kejadian ini fikirkan orang tua lagi gitu ya, apa kemudian nanti muncul lagi bisa jadi mungkin nanti di usia tertentu atau ada kejadian tertentu dan lain-lain, beban emosi itu muncul lagi bisa jadi. Nah, jadi yang penting adalah bagaimana kita mengelola rasa itu, gejolak emosi itu, apa yang mau kita lakukan terhadap gejolak emosi ini. Apakah mau terus-terusan kita pendam, ataukah mau kita carikan panggung ketika muncul ke permukaan, kita carikan jalan supaya ini bisa tersalurkan dengan cara yang aman nyaman ya. Nah, sudah ngerti ya, ada di resume tanya jawab. Jawaban nomor 9A itu kan ada tentang aman nyaman kriterianya apa. Jadi perlu beban emosi ini memang perlu dicarikan panggung, disalurkan, karena kalau dipendam nanti ya apa namanya jadi sampah emosi kan gitu. Jadi ibaratnya kalau kalau diri kita ini, hati kita ini bendungan ya, kalau emosi itu adalah air ya, kita yang milih mau kita apa salurkan ke mana, ke sawah yang mana, ke area yang mana, dengan cara apa dan lain-lain, itu kita yang milih. Nah sehingga apa rasa nggak nyamannya saat ini ketika diperlakukan lagi oleh orang tua seperti itu, maka segera aja disalurkan yang aman nyaman ya. Jadi rasa bencinya itu lebih kepada, kalau menurut saya lebih kepada beban emosi yang belum tuntas gitu ya. Apa yang ada yang belum tuntas di masa kecil
mungkin sebagian sudah tuntas ya, terus kemudian ini muncul lagi ketika terpicu oleh kejadian kemarin itu.